Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita beribadah bersama secara online di Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia tanggal 7 Juli 2024. Sebelum ibadah kita lanjutkan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari bersama-sama kita berdiri, kita memberikan pengagungan yang tertinggi bagi Tuhan Tritunggal. Kita menaikkan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudusnya telah melakukan hal-hal yang besar dan mujizat-mujizat yang ajaib di dalam hidup kita masing-masing. Dia layak untuk menerima pujian, hormat dan sembah kita. Di dalam sebuah lagu refnya dikatakan, "For you are great, you do miracles so great, there is none else like you." Mari kita memuji Tuhan dengan pujian "For you are great." You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship, and I bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship, and I bless your holy name. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great,
Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Kami masih diizinkan hidup dan bernapas sehingga kami boleh ada di dalam ibadah ini. Oleh itu sebelum jauh melangkah di dalam menyembah memuji Engkau hari ini, kami datang di hadapan-Mu memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripada-Mu atas setiap dosa, kesalahan yang kami buat, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan, ketidaksetiaan kami, kemunafikan kami di hadapan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami sebagai ciptaan-Mu yang terbatas, yang memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dosa kesalahan yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sepelayanan sekerja kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, yang berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka. Terlebih kepadamu kami mohon, ampuni kami, kasihani kami. Jangan biarkan kami larut di dalam intimidasi iblis, bahwa kami orang-orang binasa, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan, kejahatan yang kami akui di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan kami, menyempurnakan akan setiap permohonan kami, pengakuan kami di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan pujian Pimpin ke Kalvari. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagi Tuhan Yesus. Jangan lupa Getsemani. Mari kita ingat sengsara Tuhan dan cinta kasih-Nya bagi kita. Jangan lupa cinta
pimpin ke Kalvari. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 101 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh dariku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengar dan belajar bersama dari firman Tuhan, mari kita akan menaikkan sebuah pujian berjudul Ku bersyukur ya tebusku, air mataku dihapusnya, ada damai di hati kita. Ku bersyukur Dia tebus kita. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, ada damai di hatiku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, ada damai di hatiku. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, ada damai di hatiku. Air mataku dihapusnya, ada damai di hatiku. Air mataku dihapusnya, ada damai di hatiku.
Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum mendengar firman Tuhan kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itu yang menenteramkan hati dan pikiran kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan juga anugerah-Mu menolong kami untuk dapat mengerti, bahkan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas satu topik yang sering kali dikaitkan orang, khususnya orang Kristen tentunya, dengan hal-hal yang supranatural. Yaitu saya beri judul bergerak dalam karunia-karunia Tuhan. Saya ulangi, bergerak dalam karunia-karunia Tuhan yang terambil dari perikop Roma 12 ayat 6 sampai 8. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, surat Roma ini kita akan coba lihat dulu dari latar belakangnya supaya kita mengerti sampai ke kenapa Rasul Paulus berbicara tentang karunia-karunia Tuhan. Jadi poin pertama kita mau bahas tentang latar belakangnya surat ini. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada anggota gereja di Roma yang sedang mengalami persoalan demi persoalan, ada konflik dengan pemerintah, ada persoalan-persoalan tentang doktrin-doktrin, tentang bagaimana seseorang diselamatkan, bagaimana seseorang dibenarkan, dan banyak hal yang dibahas oleh Paulus di sana. Banyak yang mengatakan surat ini ditulis di Korintus, dan ini gereja ini didirikan oleh orang-orang yang menjadi pengikut Paulus. Ada juga yang menafsirkan bahwa gereja ini dibangun oleh orang-orang yang ada di ruang loteng Yerusalem ketika hari Pentakosta. Tetapi poin utamanya adalah memang surat ini tidak ada yang membantah bahwa surat Paulus ini adalah benar-benar ditulis oleh Paulus. Nah, kita mau lihat dulu dari permulaan sampai nanti kita masuk ke perikop ini, sehingga kita bisa mengerti kenapa Paulus berbicara tentang karunia-karunia di dalam kehidupan anggota gereja di Roma. Injil ini ditulis oleh Paulus dimulai dengan sebuah pemikiran. Saya ulangi, Injil ini ditulis oleh Paulus dan dimulai dengan sebuah pemikiran bahwa Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Injil itu adalah kekuatan Tuhan yang punya kemampuan, yang punya kuasa untuk menyelamatkan orang yang tadinya tidak selamat karena keberdosaan. Baik itu pertama-tama orang Yahudi maupun non-Yahudi. Kita nanti bisa baca di dalam Roma 1 ayat 16. Kekuatan itu mampu dan tidak kurang sedikit pun kemampuan itu. Kenapa? Perlu disampaikan berita Injil itu. Karena memang semua manusia itu mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nanti bisa dibaca Roma 1 ayat 18 sampai 32. Bahkan di dalam Roma 3:23 dikatakan bahwa semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nanti bandingkan dengan Roma 6 ayat 23. Jadi ada gambaran bahwa Injil tentang kekuatan yang menyelamatkan ini diperlukan. Kenapa? Karena semua orang sudah mendapatkan hukuman dari Tuhan karena mereka berdosa. Bahkan mereka juga kehilangan kemuliaan Tuhan.
Tetapi dengar baik-baik, juga ayat-ayat selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya dari pembukaan kitab Roma, di sana juga Paulus memaparkan dengan demikian detail bagaimana manusia yang harusnya mati itu mendapatkan berita kabar baik tentang keselamatan itu, dan manusia itu dibenarkan dalam pemberitaan itu bukan karena dia hebat. Bukan karena dia mampu melakukan kebenaran, bukan karena dia makhluk yang sempurna sehingga dia tidak memerlukan siapapun untuk melakukan kebenaran. Tetapi Paulus dengan gamblangnya, dengan begitu detail mengatakan bahwa manusia itu semata-mata dibenarkan karena anugerah iman. Bisa baca Roma 3 ayat 21 sampai 31, bandingkan nanti dengan Roma 4 ayat 1 sampai 25 dan juga Roma 5 ayat 1 sampai 25. Jadi di sana bisa dikatakan bahwa Paulus dengan tegas mengatakan bahwa manusia itu dibenarkan semata-mata karena anugerah iman. Anugerah yang mana? Yang disampaikan di dalam Injil kekuatan Tuhan itu. Injil yang untuk semua, Injil yang inklusif, Injil yang universal, yang disampaikan kepada semua orang. Baik itu orang Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, setelah berita tentang yang namanya Injil keselamatan ini, dan di mana di sana orang akan menerima anugerah keselamatan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka apakah sudah selesai? Nah, ini yang kita mau bahas nanti di poin kedua dan menjadi topik kita di dalam tema bergerak dalam karunia-karunia Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen tuh berpikir bahwa ya udah, kan Tuhan tuh baik. Tuhan itu penuh dengan kasih dan anugerahnya itu gratis. Karena itu setelah dia menyelamatkan kita dalam berita Injil dan saya mendapatkan anugerah iman itu, maka sudah selesai. Oh tidak. Saudara tidak demikian. Tuhan menyelamatkan saudara bukan hanya sekedar saudara menjadi orang yang tidak ada tanggung jawab sama sekali di sana. Saudara justru ketika menerima semua anugerah yang indah itu, saudara ada tanggung jawab. Karena kasih karunia itu disertai di belakangnya dengan tanggung jawab. Tapi dengar baik-baik. Tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada umat Tuhan tidak sebanding. Oleh karena itu gereja mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkanmu, Tuhan menyelamatkanku, Tuhan menyelamatkan semua orang tanpa pamrih. Bukan berarti dia tidak ada perintah selanjutnya setelah diselamatkan. Bukan itu. Karena memang nilai dari keselamatan yang Tuhan berikan itu tidak bisa kita peroleh. Tidak akan pernah bisa. Kemampuan kita tidak bisa. Karena kita lemah, kita penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan keberdosaan, kita penuh dengan ketidakkudusan. Kita tidak akan mampu menggapai keselamatan itu. Dan ketika diberikan, maka Tuhan memberi tanggung jawab. Tanggung jawab itu menyertai atau menyatu dengan anugerah tadi. Tetapi karena anugerah itu begitu mahal, begitu bahasa mungkin anak-anak muda, begitu mewahnya sehingga saya dan saudara tidak bisa membelinya, maka dikatakan oleh banyak para rohaniwan bahwa tanggung jawab itu tidak ada nilainya sama sekali dibandingkan dengan anugerah yang daripada Tuhan. Tapi bukan berarti setelah saudara diselamatkan, saudara tinggal seenak-enaknya aja, ya ngomong sembarangan, berbuat seenak-enaknya, mau berzina ya berzina, mau jahat ya jahat, mau menindas orang ya menindas orang. Oh itu tidak. Justru Rasul Paulus mengatakan kalau benar-benar keselamatan karena Injil yang sejati itu benar sudah menghampiri dan sudah menguasai hidup saya dan saudara, maka dia harus memanifestasikan perbuatan-perbuatan praktis. Perbuatan-perbuatan berupa juga karakter dan juga perilaku yang dapat dilihat orang. Jadi saya diselamatkan, iya. Tetapi saya juga bukan hanya sekedar di dalam hati, bukan hanya sekedar di dalam pemahaman konseptual di pikiran saya, tetapi dia harus hidup dan menghidupi kehidupan saya. Dan dia menggerakkan saya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau saya diselamatkan, stop sampai di sana? Tidak.
Saya diselamatkan merupakan titik awal, tapi keselamatan itu harus termanifestasi dalam perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ketika termanifestasi, itu menjadi teladan buat orang lain, menjadi sebuah role model buat orang lain yang bisa dilihat, oh ini loh kehidupan anak-anak Tuhan yang diselamatkan, sudah memperoleh anugerah iman, bukan karena hebatnya, bukan karena gagahnya, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Karena itu sebagai tanda ucapan syukur, saya yang sudah menerima keselamatan, saudara yang sudah menerima keselamatan harus memanifestasikan, harus melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Salah satunya dikatakan di dalam Roma 12 di bagian awalnya, sebelum kita membahas tentang Roma 12 ayat 6-8. Bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan sejati kepada Tuhan. Dan di dalam bagian mempersembahkan hidup kita itu, dengarkan baik-baik bahwa Tuhan melalui Rasul Paulus menginginkan bahwa hidup kita adalah hidup yang benar-benar dinamis. Di dalam kedinamisannya itu, Tuhan memberikan satu anugerah lagi, yaitu karunia-karunia ilahi. Di mana dengan anugerah yang diberikan Tuhan itu, maka anak-anak Tuhan, umat Tuhan berjalan dengan begitu luar biasa. Hidupnya exciting, dia penuh semangat menjalaninya, dan dia bereproduksi dan juga bermultiplikasi dengan luar biasa secara optimal. Kenapa? Tuhan memberikan lagi anugerah, yaitu anugerah karunia-karunia yang daripada Tuhan. Kemampuan ini kemampuan supranatural, dan dalam manifestasinya ada beberapa karunia yang memang terasa penampakannya secara manusiawi terlihat sebagai sesuatu yang spektakuler. Nanti bisa dibaca dalam 1 Korintus 12, 13, 14. Paulus membahas itu. Tetapi di dalam Roma 12 ayat 6-8 kelihatannya bahwa anak-anak Tuhan ini mendapatkan anugerah karunia-karunia yang sebagian besar secara manusiawi tidak terlihat spektakuler. Karena itu kita mari bahas dengan pelan-pelan. Pada poin yang kedua kita akan membahas tentang bahwa manusia setelah dibenarkan diminta Tuhan atau diperintahkan Tuhan untuk hidup dalam tanggung jawab ilahi. Oke, poin yang kedua. Setelah manusia dibenarkan, maka manusia atau umat Tuhan ini diminta untuk hidup dalam tanggung jawab ilahi. Paling tidak ada dua bagian, tapi nanti kita bahasnya fokusnya kepada Roma 12 ayat 6-8. Bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam tanggung jawab ilahi itu. Yang pertama adalah hidup dalam Roh Tuhan. Nanti bisa baca dalam Roma 8 ayat 1-17. Nanti dibahas bagaimana orang yang hidup dalam roh dan kemudian bergerak dalam roh, dipimpin oleh roh, dan kemudian roh itu memimpin dia sehingga dia menampilkan satu kehidupan yang berbeda dengan orang yang lain. Tetapi kita tidak fokus ke sana. Kita fokus kepada yang kedua, yaitu orang yang hidup dan sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dia hidup dalam tanggung jawab ilahi dengan mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan yang sejati di hadapan Tuhan. Kita bisa baca dalam Roma 12 ayat yang pertama. Dan di dalam penjabarannya itu, di dalam mempersembahkan tubuh itu, Paulus mengatakan, hendaklah kamu mempergunakan, bergerak. Saya pakai bahasa bergerak. Bergeraklah kamu dalam karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Jangan kamu diamkan. Jangan kamu sepertinya tidak mengenal atau tidak tahu bahwa di dalam dirimu ada anugerah lain lagi yang ada di dalam bagian anugerah keselamatan itu, yaitu anugerah karunia-karunia Tuhan. Ayo umat Tuhan, ayo anggota gereja Roma, ayo gereja-gereja dimanapun di sepanjang masa, bergeraklah kamu di dalam karunia yang daripada Tuhan. Karena itu diberikan Tuhan supaya engkau bergerak dengan dinamis, dengan luar biasa, dengan optimal dan menampilkan kehidupan anak Tuhan yang luar biasa.
Anak Tuhan tidak boleh biasa-biasa. Anak Tuhan yang sejati ketika dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia tahu di dalam dirinya dianugerahkan Tuhan karunia yang supranatural tadi, yang dari ilahi itu, maka dia begitu bersemangat untuk berjalan atau hidup dan menghidupi hidupnya dengan melakukan, dengan bergerak dalam karunia-karunia ilahi yang Tuhan berikan. Paulus dalam bagian ini memaparkan beberapa karunia-karunia. Yang pertama, jadi tadi saya katakan di depan bahwa dari karunia yang dijabarkan di dalam Roma 12, 6-8, ayat 6-8, agak sedikit berbeda dengan 1 Korintus 12, 1 Korintus 13, dan 1 Korintus 14. Kenapa? Karena 1 Korintus 12, 13, 14 fokus kepada karunia-karunia yang penampakannya, yang manifestasinya terlihat begitu spektakuler. Tetapi di dalam Roma 12, ayat 6-8, karunia yang dijabarkan oleh Paulus yang kelihatannya spektakuler hanya satu, yaitu nubuat. Nanti juga bisa dibandingkan dengan 1 Korintus 12 ayat 28, 1 Korintus 14 ayat 1, ayat 39, kemudian Efesus 4 ayat 11, 1 Tesalonika 5 ayat 19-20. Di sana membahas tentang nubuat-nubuat dalam perspektifnya Rasul Paulus. Jadi nanti saudara bisa mendapatkan gambaran yang jelas apa sih yang dimaksud nubuat dalam pemahaman teologisnya Rasul Paulus. Paling tidak Paulus ingin mengatakan bahwa yang dimaksud karunia nubuat adalah kemampuan ilahi yang bukan berasal dari dirinya, yang mampu menyatakan kehendak Tuhan kepada umatnya. Di mana kebanyakan atau sebagian besar itu berisi tentang yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Begitu. Tetapi tidak selalu demikian. Kadang-kadang juga lebih ke arah refleksi dari masa lampau untuk memberi kekuatan kepada umat Tuhan pada masa kini dan masa yang akan datang. Jadi itu dalam perspektif teologis yang dikemukakan oleh Rasul Paulus. Nanti bisa baca yang tadi saya katakan 1 Korintus 12, 28, 1 Korintus 14 ayat 1, ayat 39, Efesus 4 ayat 11, 1 Tesalonika 5 ayat 19-20. Di sana kita akan menemukan secara komprehensif, secara utuh pemikiran Paulus tentang nubuat. Paling tidak, karunia ini seringkali bergerak dalam kehidupan umat Tuhan untuk memberikan penguatan. Bukan untuk menghakimi orang, menghina orang. Oleh karena itu saya dalam beberapa kali khotbah di dalam beberapa kesempatan, saya mengatakan begini, saya kurang setuju khotbah-khotbah yang kelihatannya sedang menjatuhkan orang atau sedang menghina orang. Kadang-kadang ada pengkhotbah yang terasa dia ingin spektakuler kali ya, mungkin mengatakan di sebelah sana Tuhan berkata kepada saya bahwa dia sudah berzina dan segala macam begini. Saya pikir tidak perlulah. Karena karunia nabi tunduk pada nabi gitu. Jadi tidak usah diucapkan, diungkapkan dan kemudian orang tahu dan ini menjadi sebuah aib yang diangkat gitu. Saya pikir ada yang lebih baik bagaimana nubuat itu berjalan di dalam keluasan, di dalam kebaikan, di mana kita bisa menyampaikan secara pribadi dan kita meminta konfirmasi dari orang tersebut. Kemudian kita tidak mengungkapkan di luar tentang aib-aib yang terasa di dalam kitab suci terasa itu sebaiknya tidak disampaikan. Kemudian kalau misalnya ada rasa tidak enak, ada beberapa pelayan Tuhan yang mengatakan bahwa itu orang saya mendapatkan hikmat dari Tuhan dan saya menyampaikan nubuat dari Tuhan bahwa dia akan nanti binasa dan ini. Saya pikir harus hati-hati juga. Gitu ya. Jadi nubuat itu adalah selalu bersifat membangun, selalu membawa orang yang mendengarnya untuk dinasihati dengan baik. Kemudian juga dia bisa kembali ke jalan Tuhan. Dia kembali diangkat dari keterpurukannya. Dia kembali disegarkan dari segala ketawarhatiannya. Dari segala kebosanan rohaninya. Atau apapun. Dan semuanya nubuat itu haruslah bisa dikonfirmasi oleh kitab suci. Jadi tidak boleh sembarangan langsung nubuat. Kemudian kita langsung percaya iya gitu. Jangan. Harus dicek dengan kitab suci.
Nanti saudara belajarlah seperti anggota gereja di Berea. Setiap kali para rasul berkhotbah selesai, mereka pulang ke rumah, mereka kembali membuka kitab suci dan meneliti kembali perkataan-perkataan para rasul apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Jadi kita juga harus demikian, kita tidak boleh langsung menelan mentah-mentah, apalagi nubuat ini kan cenderung tidak letterlek dari mengambil dari kitab suci, tapi berupa bahasa-bahasa sehari-hari yang kadang-kadang menyentuh kehidupan yang sedang terjadi. Sedangkan kitab suci kan bersifat hukum-hukum dasar, perintah-perintah dasar, kemudian kehendak-kehendak Tuhan yang mendasar secara umum, secara diterapkan secara general. Jadi bukan soal kasus-kasus yang sedang terjadi saat itu. Oleh karena itu kita perlu kembali mengecek apakah nubuatan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jadi selalu saya katakan, nubuat selalu membangun, memberikan kesegaran, memberikan penguatan ketika lemah, memberikan juga dorongan, juga memberikan nasihat yang membangun orang lain. Kemudian kita masuk ke dalam karunia selanjutnya, yaitu karunia untuk melayani. Nah, masuk di dalam bagian ini mulai terasa bahwa Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa karunia-karunia yang terlihat tidak begitu spektakuler itu punya nilai yang sama dengan karunia yang dianggap spektakuler seperti nubuat. Dia ingin mengatakan sama kedudukannya, kualitasnya sama di hadapan Tuhan dan punya fungsi yang masing-masing berbeda yang khas gitu ya. Tapi paling tidak karunia lainnya yaitu melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagi, memberi pimpinan, kemurahan itu nilainya sama. Jadi tidak boleh kita membandingkan yang kalau karunia berbahasa lidah, karunia menafsirkan, karunia iman, karunia mukjizat, karunia yang bisa memindahkan gunung dan yang hebat-hebat itu jauh lebih tinggi daripada karunia hanya melayani. Oh tidak. Paulus justru ingin mengatakan habis setelah nubuat dia menyatakan karunia berikutnya melayani. Jadi para penafsir setuju semua bahwa dalam perspektif teologis pemahaman yang dipahami oleh Rasul Paulus bahwa nubuat yang terasa spektakuler sama nilainya dengan melayani yang terlihat tidak spektakuler. Oke, kita masuk ke dalam karunia-karunia yang terasa atau terlihat oleh sebagian orang tidak terasa spektakuler. Satu, melayani. Di mana melayani ini adalah suatu sikap hati. Di mana seseorang yang sudah merasakan anugerah Tuhan memiliki kerelaan. Dengar baik-baik nih. Jadi orang yang suka melayani itu punya kerelaan, tidak dipaksa-paksa, tidak didorong-dorong, tidak diancam-ancam. Gitu. Jadi dia rela gitu ya, melayani rela. Kedua, kerelaan itu dijalankan dengan sukacita. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau kita melayani di gereja nggak dapat, kalaupun kita tidak dapat persembahan, kasih gitu ya sebagai seorang kolektan, sebagai seorang usher, sebagai orang yang membantu misalnya beres-beresin bangku dan semua. Dengar baik-baik, kalau saudara melakukan itu dengan kerelaan, kemudian melakukan dengan sukacita, saudara sedang bergerak di dalam karunia melayani. Dan yang terakhir, yang penting dalam bagian atau unsur komponen dalam karunia melayani adalah menganggap yang lain penting. Saya mau melayani saudara karena saya tahu saudara penting di hadapan Tuhan. Saya mau melayani saudara karena saya tahu dan menyadari bahwa saudara penting buatku juga sebagai anak Tuhan. Karena engkau adalah saudaraku yang sesungguh-sungguhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara adalah satu keluarga denganku di dalam keluarga Kristus Tuhan yang kita sembah. Mari kita pahami karunia melayani luar biasa. Ketika seorang yang mungkin di kantornya seorang bos, seorang owner, seorang yang begitu hebat, punya uang banyak, anak buah banyak semuanya. Ketika dia masuk ke dalam gereja Tuhan dan dia melayani orang lain, menganggap orang lain lebih penting dengan penuh kerelaan, dengan penuh sukacita, rasa senang, dan dia tidak mementingkan lagi kedudukannya sebagai sesuatu yang penting dan tidak penting lagi penghormatan orang yang berkata iya bos, iya bos, iya bos. Tidak penting, dia tahu persis ketika masuk ke dalam
dalam rumah Tuhan ataupun dalam kehidupan sehari-hari, jika dia menganggap itu sebagai pelayanan juga, maka dia akan melakukan pelayanan demi pelayanan dengan sikap hati yang penuh kerelaan, sukacita, menganggap yang lain penting. Karena engkau saudaraku, karena engkau keluargaku, dan sesungguh-sungguhnya engkau dan saya sama-sama anak Tuhan dalam keluarga Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian ada karunia yang berikutnya setelah nubuat, melayani, yang ketiga mengajar. Ini juga kadang-kadang karunia mengajarnya suka dilecehkan orang. Kalau jadi guru, apalagi kalau guru agama, aduh udah penghasilannya kecil. Nggak ada aura-aura hebatnya. Kadang-kadang kalau guru agama datang, orang juga langsung pergi, membosankan. Apa sih yang mau dia ajar? Nggak ada ininya, sehingga orang yang bergerak dalam karunia mengajar itu sering kali merasa nggak bangga atau aduh kayak rendah atau inferior. Tetapi dengar baik-baik, buat Paulus di dalam tulisannya, dia mengatakan karunia mengajar ini sama nilainya dengan nubuat. Dengar baik-baik, Stefanus itu dalam catatan kitab suci adalah seseorang yang dianggap pintar mengajar. Apolos juga, bahkan Apolos itu namanya tersebar di mana-mana. Di gereja-gereja pada saat itu, di sekitar pelayanannya Rasul Paulus. Kenapa? Kata dia pintar mengajar, dia seorang yang teliti, detail dalam mengajar. Bahkan saking dia luar biasanya, orang membandingkan dia dengan Rasul Paulus. Oh, Bapak nafsir dari mana begini? Kan dikatakan, ada yang mengatakan engkau adalah golongannya Paulus, engkau adalah golongannya Petrus, engkau adalah golongannya Apolos. Jadi dia, Rasul Paulus, mendengar adanya selentingan-selentingan di sekitar anggota gereja mula-mula itu, bahwa mereka menganggap Apolos itu setara dengan Petrus dan setara dengan Rasul Paulus. Dan ini menjadi menarik. Itu seorang pengajar yang hebat. Namanya Apolos. Dia bukan seorang rasul. Yang rasul itu Petrus, yang rasul itu Paulus. Tapi Apolos hanyalah seorang setingkat kayak diaken lah begitu. Tapi dia seorang yang pengajar yang hebat dan namanya luar biasa. Oleh karena itu saya mau katakan, orang yang bergerak di bidang mengajar, karunia mengajar, jangan merasa inferior, jangan merasa rendah diri. Itu karunia yang hebat. Kenapa? Karena dalam mengajar saudara memberikan arahan. Agar apa? Agar orang tidak menjadi sesat. Sekarang banyak penyesatan, banyak pengajaran yang gak baik. Ya, ada yang mengatakan saudara bisa jadi Yesus Kristus Tuhan. Kalau ada roh Tuhan Yesus Kristus menghinggapi engkau, maka engkau akan jadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu kan salah itu. Tapi orang menikmati itu, karena itu kau harus jadi pengajar kebenaran. Dan kau sampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Oh, itu pengajaran salah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kitab suci itu penuh dengan segala kesalahan. Saudara katakan itu tidak benar. Saudara harus menjadi seorang pengajar apologetika yang luar biasa. Dan kemudian sampaikan kepada orang tentang kebenaran yang sebenar-benarnya itu. Maka orang akan melihat karya Tuhan, kuasa Tuhan yang hebat di dalam karunia mengajar. Siapa bilang karunia mengajar itu rendah nilainya? Sama hebatnya. Kenapa? Karena diberikan oleh Tuhan yang sama. Kemudian ada karunia selanjutnya. Membuat, melayani, mengajar. Keempat, menasehati. Nah ini lebih rendah lagi nih. Posisi-posisi konselor, posisi-posisi orang yang bergerak di bidang konseling terasa masih terpinggirkan di dalam dunia kekristenan. Dia hanya di bagian pojok dari sebuah pelayanan yang kurang diakui. Tetapi kalau di negara barat diakui, tapi antara konseling dengan psikologi itu lebih terasa lebih terkenal itu psikolog begitu, atau psikiater gitu, dibandingkan konseling Kristen gitu, atau konselor Kristen. Tetapi paling tidak Paulus mengatakan Tuhan juga memberikan karunia menasihati itu. Bagaimana kita menasihati para konseli, orang-orang yang mengalami keputusasaan, di mana kita bisa menguatkan mereka ketika mereka merasa hatinya terpuruk, hancur, dihianati suami, dihianati istri, dihianati orang-orang yang dia sayangi, ditinggalkan mereka.
kemudian dia merasa kesepian, kemudian dia merasa semua orang jahat kepada dirinya, dan dia mungkin berpikir untuk mengakhiri hidupnya dan berkata, Tuhan itu jahat. Maka pada saat itu karunia menasihati itu datang dan memberikan arahan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya saudara kuat, kemudian saudara bisa mengoreksi dan bisa membawa orang itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian karunia apa lagi? Karunia membagi-bagi. Nah, ini karunia ini terkenal, karena kalau bagi-bagi itu terkenal gitu ya. Misalnya seseorang si A suka membagi-bagi, wah itu orang pasti senang gitu ya. Pasti orang, wah ini orang dermawan, ini orang hatinya baik gitu ya. Tapi Paulus memberikan pernyataan bahwa orang yang membagi-bagi itu dikatakan di dalam pembacaan kita Roma 12 ayat 6 sampai 8 harus ikhlas. Artinya jangan ada motif apapun. Saya nanti kasih kamu supaya saya dipuji-puji. Saya kasih kamu supaya kamu mengatakan saya orang baik dan yang lain-lain. Oh, jangan ya. Stop pemikiran itu, tapi lakukan dengan ikhlas. Kemudian karunia apa lagi? Memberi pimpinan. Pimpinan itu adalah membawa banyak gembalaan, banyak orang-orang di belakang yang menjadi follower pengikut. Karena itu kalau kau salah, yang di belakang semua akan salah. Karena itu, kau punya tanggung jawab yang besar sebagai seorang yang bergerak dalam karunia memimpin. Kau harus tahu dirimu apakah di dalam jalur yang tepat, yang benar sesuai dengan kebenaran. Karena kau punya tanggung jawab banyak kepada orang-orang yang mengikuti engkau. Karena itu, lakukanlah itu, kata Rasul Paulus, dengan rajin. Rajin meneliti benar atau tidak, rajin mengerjakannya. Kemudian, karunia apa lagi? Ini karunia yang terakhir, yaitu karunia kemurahan. Bermurah hati, bermurah partisipasi. Ketika ada yang merasakan kesulitan, dia segera menolong. Tanpa pikir panjang, tanpa prosedur A, B, C, D, tanpa meminta tanya. Kalau dirasa bahwa orang itu benar-benar perlu tolong, maka dia tolong. Murah hati. Dan kemurahan itu tampak dalam pelayanan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menampilkan sebuah pernyataan yang penuh dengan kemurahan hati. Dia selalu bermurah hati. Dia selalu menampilkan kemurahan hati. Dalam setiap pelayanannya, Tuhan Yesus selalu menampilkan pelayanan yang penuh dengan kemurahan hati. Jadi banyak sekali yang disampaikan. Walaupun cuma satu yang terlihat spektakuler, yaitu nubuat. Tapi paling tidak ada nubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagi, kemudian pimpinan, memberi pimpinan, dan kemurahan. Paling tidak di sini ada 7 karunia-karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anggota gereja di Roma. Yang terakhir, poin ketiga, apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya anggota gereja Tuhan merupakan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Engkau harus saling melengkapi, engkau harus saling menutupi, engkau harus saling membangun, engkau harus saling menguatkan, engkau harus saling menolong. Bukan hanya dengan semua yang bersifat materi, tapi juga dengan hal-hal yang spiritual, dengan hal-hal yang karunia daripada Tuhan. Itu akan menggerakkan semua gerak langkah kita. Dengan membagi, dengan memberi pimpinan, dengan menasihati, dengan mengajar, dengan melayani satu dengan yang lain. Bahkan memberikan nasihat yang supranatural dalam nubuat, maka satu dengan yang lainnya akan saling melengkapi sehingga anggota gereja Tuhan menjadi kuat, berjalan dalam dinamisasi yang luar biasa, yang optimal, dan orang akan melihat sebuah komunitas yang begitu hebat. Kenapa? Karena di sana mereka saling melengkapi. Dan tambah lagi dengan kasih yang daripada Tuhan yang dimulai dengan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu akan mempersatukan kita di dalam karunia-karunia yang hebat itu. Maka semua akan bergerak dengan luar biasa dan mereka akan bersatu menampilkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Percayalah, anak-anak Tuhan, kalau bergerak semua dalam karunia-karunia rohani tadi, termasuk karunia-karunia ada dalam 1 Korintus 12, 13, 14, termasuk di dalamnya ada kekuatan yang mempersatukan, yaitu kasih, maka anggota gereja akan menampilkan sosok komunitas yang begitu bercahaya, yang begitu dinamis, yang begitu penuh dengan segala yang baik, hingga orang akan tertarik datang dan masuk ke dalam gereja. Mereka akan pasti bertanya-tanya, siapa yang membuat mereka demikian? Tentu kita akan berkata, di akhir dari semua cerita dari khotbah hari ini, Tuhan Yesus
yang memberi kami bukan hanya keselamatan, tapi juga memberikan kami karunia-karunia ilahi yang luar biasa. Kami tinggal bergerak di dalamnya, dan Tuhan akan membuat itu menjadi satu kesatuan yang hebat di dalam kasih Tuhan. Nanti saudara bisa baca dalam Roma 12, ada pasal berikutnya ayat 9 sampai 21. Di sana dikemukakan bahwa kasih itu akan mempersatukan dinamisasi karunia-karunia Tuhan dan persembahan tubuh yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Sehingga orang akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Percayalah dan jadilah terang, bergeraklah dalam karunia-karunia Tuhan. Kau akan menjadi seorang yang penuh dengan suatu pengharapan yang luar biasa. Dan menjadi seorang yang selalu optimis. Karena engkau terus bergerak di dalam kuasa yang ilahi tadi. Tidak akan pernah engkau merasakan kesulitan. Tidak akan pernah engkau merasakan kelemahan. Karena satu dengan yang lain saling melengkapi, saling menguatkan, saling menopang, saling mendorong, saling menasihati, saling memberikan teguran di dalam kasih Tuhan. Ketika kita bergerak dalam karunia-karunia Tuhan yang luar biasa itu, kita akan menjadi komunitas yang hebat, menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi model buat semua orang. Dan orang akan datang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur buat kasih karunia-Mu, Tuhan yang memberikan kami keselamatan dan juga memberikan kami karunia-karunia ilahi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami akan bergerak dalam karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami, agar kami menjadi komunitas anak Tuhan yang selalu dinamis, selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi anggota gereja yang biasa-biasa. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Berkati kami selalu, tolong kami selalu, dan pimpin kami selalu. Biarlah karunia yang Kau berikan pada kami terus dapat kami manifestasikan sampai kami mengakhiri kehidupan yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan buat kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun saya akan membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, saya berikan waktu 1-2 menit untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami. Layakkan kami supaya kami layak
di dalam mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami demi Kristus Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus hari ini pun hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti sidi baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna untuk menebus segala dosa kita. Anggur melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini, undangan ini bagi kami anak-anak-Mu, untuk ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini. Karena Engkaulah yang melayakkan kami, karena tanpa Dikau kami tidak pantas untuk hadir di dalam perjamuan ini. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami, dan semua dosa kejahatan kami. Hapuskan semuanya dengan cinta kasih-Mu, agar kami layak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur perjamuan kudus diedarkan, dipersiapkan, mari kita akan menaikkan pujian, bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup dan darah-Mu sucikan hatiku. Oh
Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri dan mengangkat tangan kanan kita ke kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke kepala kita masing-masing yang telah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh diundang bersama untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur telah menyatu dengan tubuh kami masing-masing. Suatu pertanda bahwa kami tidak akan pernah dipisahkan lagi dengan Kristus. Segala tantangan, rintangan apapun tidak akan mampu memisahkan kami. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh itu kami berdoa ya Bapa, tolong kami, pimpin kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Segala pergumulan kami, segala beban hidup kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang akan memberikan transformasi, pemulihan bagi setiap kami yang berseru dan mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami di dalam perjamuan kudus ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sambil persembahan diedarkan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Ikut di Kau Saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Kau di sengsara karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru
Baik Bapak Ibu sedang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu diseberangkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi kami bisa beribadah kepadamu. Semua karena cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Oleh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pada saat ini. Dan kiranya semua pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan juga bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan masih mau berbicara lagi kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah diuraikan, diberitakan, dikabarkan oleh abdi-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi suluh pedoman terang bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu atas anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhanlah yang juga buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh anggota gereja yang sudah diberkati oleh firman-Mu ini. Biarlah di dalam kehidupan mereka senantiasa menghadirkan shalom Tuhan di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan mereka masing-masing. Dan terus menjadi garam dan terang dimanapun kami hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini, kami mohon ampuni kami, kasihani kami. Kalau kami selalu senantiasa mendengarkan firman-Mu, tetapi kami juga tidak melakukannya dengan benar di dalam keseharian kami. Kami mohon belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua anggota gereja. Tuhan berkati mereka masing-masing dalam setiap pergumulan kebutuhan hidup mereka. Makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendirilah yang akan menjadi penyedia yang ulung bagi setiap mereka yang memohon kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau tolong mereka. Pulihkan, sembuhkan dengan cara-Mu ya Tuhan. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau maha hadir, maha tahu, maha kuasa untuk melawat mereka dan memberikan pemulihan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk setiap keluarga rumah tangga yang ada. Dalam relasi keluarga ini Tuhan berkati. Suami, istri, anak-anak. Biarlah Engkau sendiri hadir untuk memberikan damai sejahtera, shalom Tuhan bagi mereka. Agar mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur pada hari ini ya Bapa. Kiranya apapun yang kami lakukan berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bersyukur untuk perjamuan kudus yang Tuhan izinkan bagi kami hari ini. Untuk kami dapat mengikutinya. Itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Karena cinta-Mu ya Tuhan bagi kami. Biarlah kami terus mengenang, mengingat akan kebaikan Tuhan. Cinta Tuhan akan kami anak-anak-Mu. Bahwa Engkau mengorbankan diri-Mu sendiri. Mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh pengurus gereja juga Tuhan berkati kami. Biarlah kami boleh satu hati untuk melayani pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gereja ini. Dan tidak mencari reputasi pribadi. Memiliki motivasi pribadi. Tetapi motivasi kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yayasan Muria juga Tuhan berkati yayasan yang terus mensupport kami. Di dalam setiap pelayanan yang ada. Baik di kesehatan, pendidikan, pelayanan, sosial dan sebagainya. Tuhan berkati mereka. Apapun yang telah mereka kurbankan bagi kami. Tuhan Engkau balas kepada mereka berlipat kali ganda. Apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari berbagai tekanan yang ada terjadi saat ini. Baik itu ekonomi, sosial, agama, budaya, dan sebagainya. Pendidikan, kesehatan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan berkati. Biarlah semua yang terjadi di negeri ini menolong kami untuk makin berserah kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan tidak mengandalkan kemampuan kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan berkati supaya dapat memimpin bangsa yang besar ini
di dalam cinta kasih Tuhan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat negeri ini ya Bapa. Dan kiranya Tuhan juga proteksi bangsa kami dari orang-orang jahat dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kesatuan negara ini, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, berurusan dengan mereka dan memberikan kemenangan dalam bangsa dan negara kami, sehingga bangsa ini terus eksis oleh karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Kita akan membacakan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan melanjutkan pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai, umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali, mengambil saat teduh. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian.
seated.